Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Azriani dengan NIM 10.1008. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Aiman SHMH, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UI Sultan Taha Saifuddin Jambi. Unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Pertama, pengertian kesalahan. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana. Belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedang dasar dapat dipidananya si pembuat adalah kesalahan. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan terlarang, ia dikatakan bersalah. Akan tetapi, dalam hukum pidana, perkataan bersalah ini mempunyai arti lain dari yang biasanya dipahamkan dalam percakapan sehari-hari. Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana. Pertama, dari Jan Remerlich, kesalahan adalah pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya. Kedua, menurut Khairul Huda, kesalahan adalah dapat dicelanya pembuatan tidak pidana. Karena dilihat dari segi masyarakat, sebenarnya ia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Tiga, menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Arti kesalahan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana kesalahan memiliki tiga pengertian, yaitu: satu, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Hal mana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pelaku atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Yang kedua, kesalahan dalam arti bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau dolus, offset, forsat atau intention, atau kealpaan, culpa, onosensi, fallasigel, dan negligensi. Ketiga, kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan atau culpa, seperti yang disebutkan di atas. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah kealpaan. Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas sebagai dapat dicelanya si pelaku atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif. Kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan ini dapat dinilai dari dua sudut, yaitu menurut akibatnya ia ada hal yang dapat dicelakakan, dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya, perbuatan yang melawan hukum. Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya. Pencelaan di sini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan ethics code, melainkan fair and fully delicate presence, seperti dikatakan oleh Van Hamel. Namun demikian, untuk adanya kesalahan hemat kita harus ada pencelaan etis betapapun kecilnya. Ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa das Recht ist das Estis minimum, setidaknya
Pelaku dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat yang terdiri dari sesama hidupnya dan yang memuat segala syarat untuk hidup bersama. Unsur-unsur dalam kesalahan. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya amat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana di bawah ini yang meliputi 1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, yang artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Di sini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi norma adresi yang mampu. 2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau dolus atau kealpaan culpa. Di sini ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang berlaku terhadap perbuatannya. 3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf meskipun apa yang disebutkan di atas ada kemungkinan bahwa keadaan yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya dihapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa. Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga bisa dipidana. Harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak ada artinya, kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan si pelaku. Sebaiknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu. Itulah sebabnya maka kita harus senantiasa menyadari dua pasangan dalam cara-cara pemidanaan, ialah 1. Dapat dipidananya perbuatan, dan 2. Dapat dipidananya orangnya atau pelakunya. Sekian materi unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.